Bukan pertemuan pertama. Hujan masih mencumbu tanah, seiring pekikan kilat yang sesekali memecah malam. Cahaya memadamkan diri, takut pada guntur yang menyapa. Aku mengeratkan kedua tangan, menggulung tubuh di balik selimut. Mati listrik di tengah malam saat hujan badai merupakan perpaduan yang eksotis. Langit seakan ingin bermain dengan manusia. Aku melirik ponsel yang menunjukkan angka 23 dan 47. 13 menit lagi hari berganti. Namun mataku enggan terlelap, masih sibuk menelanjangi malam dalam gelap. Satu-satunya pencahayaan di kamar hanyalah kilatan blitz dari langit. Dan adegan seperti ini akan lebih lengkap jika ditambah dengan sosok berjubah putih yang muncul tiba-tiba. Astaga, aku membungkam bibir. Sepertinya sumber kewarasanku mulai tidak normal. Seumur hidup, aku tak pernah dan tidak ingin bertemu dengan Mbak-Mbak Kunti dan teman-temannya. Hidupku sudah cukup mencekam, lebih seram daripada bertemu dengan mereka. Daya baterai ponsel sudah mulai menipis, 50%. Ini gara-gara aku lupa mengisinya setelah pulang dari kantor. Bagaimana aku bisa ingat dengan ponsel jika sejak pulang dari kantor jantungku selalu bermain drum? Salahkan saja Pak Gala yang seenaknya sendiri menjungkir balikkan hatiku. Kamu tidak sedang berusaha untuk kabur kan, Rista? Pak Gala muncul begitu saja di belakangku saat aku tengah berdiri di depan kantor, membuka aplikasi ojek online. Aku membalasnya dengan menggeleng karena dia sudah salah besar menuduhku. Hanya iklan yang lewat kok, Pak. Kami lantas menghabiskan makan malam di sebuah restoran Jepang atas pilihan beliau. Aku yang hanya undangan hanya bisa pasrah, mau protes juga tak enak. Kenapa hanya diubek-ubek, Riz? Ini enak loh. Kamu coba punya saya ya. Ah, tanpa basa-basi sepotong daging tuna yang sudah dicelupkan ke dalam bumbu meluncur bebas ke mulutku. Rasanya amis, agak asin, dan sedikit pedas, namun tetap saja aneh. Aku menggeleng setelah bersusah payah menelan. Kenapa? Saya tidak suka sashimi, Pak. Lalu kenapa ramenmu tidak dimakan juga? Em, saya, saya, saya sebenarnya kurang begitu suka dengan menu seperti ini. Oke, Pak Gala boleh ilfil sama saya. Lidah saya memang deso, Pak. Saya lebih suka makan soto atau bakso di pinggir jalan daripada makan daging mentah. Aku berusaha untuk tidak terlalu menjaga image di hadapan lelaki manapun. Bagiku, siapa saja yang mau dekat atau berteman denganku, hanya merekalah yang mau menerima diriku apa adanya. Namun aku semakin dibuat terkejut oleh jawabannya. Kalau begitu, sekarang kita pergi dari sini.
Di ujung jalan pahlawan ada menu bakso cinta. Sepertinya juga enak. Aku yang sedang meniup kuah ramen pun hanya memandang wajahnya tanpa berkedip. Lelaki di hadapanku ini sangatlah spontan, suka seenaknya sendiri, dan makan malam kami pun berakhir di warung makan sederhana. Sejak makan malam yang gagal itu, Pak Gala semakin sering berkomunikasi denganku. Bisa dibilang kami mulai dekat. Namun untuk saat ini aku hanya menganggapnya sebagai seorang teman. Kami semakin sering keluar bersama meski hanya sekedar makan atau jalan-jalan. Sejauh 3 bulan kedekatan kami, aku masih belum tahu siapa sebenarnya lelaki yang mengaku selalu kesepian itu. Aku hanya tahu nama dan jabatannya, sekaligus nomor ponselnya. Aku sedang menunggu mie ayam pangsit pesananku saat seorang lelaki tiba-tiba duduk di sampingku. Butuh teman mengobrol? Eh, lidahku mendadak keluh, efek spontanitas yang masih dalam batas wajar. Bapak tahu saya di sini dari mana? Jam makan siang baru saja dimulai. Terang saja aku penasaran bagaimana dia bisa secepat ini menemukanku. Aku ada kunjungan ke kantormu. Pak Gala memesan 1 porsi mie, kemudian membuka ponselnya. Kebiasaan manusia zaman now. Jadi, ulangku. Mana aku tahu maksud pertanyaannya. Aku merapikan rok navy selutut yang membalut tubuh alih-alih menatapnya. Sementara kedua indera penglihatan Pak Gala tak pernah sekalipun terlepas padaku. Lelaki itu menaikkan sebelah alisnya, sebelah bibirnya pun turut naik. Aku rasa kita sudah sama-sama tahu, dengan usia yang tidak muda lagi, haruskah kita PDKT dulu? Sementara aku sudah begitu yakin kita saling merasakan perasaan yang sama. Terang saja mataku membola sempurna. Lelaki yang kumis dan janggutnya dipenuhi bulu-bulu halus itu sepertinya terlalu percaya diri, antara sombong dan sok tahu. Suaraku tertahan oleh kedatangan pramusaji yang membawakan semangkuk mie pesananku. Aku mengucapkan terima kasih lalu memberikan sedikit senyuman sebelum kembali berhadapan dengan Pak Gala. Bapak terlalu percaya diri sekali. Apa Pak Gala seyakin itu? Saya bukan wanita baik-baik, bukan wanita sempurna, apalagi wanita dengan segudang hati yang lembut. Tidak, Pak. Bapak salah kalau menganggap saya seperti itu. Aku menuang kuah ke dalam mangkuk, lalu mengambil 5 sendok sambal dan mengaduknya. Mari, Pak, makan. Kalau aku tidak mengenalmu dengan baik, tidak mungkin aku berniat menikahimu. Kuah pangsit yang panas bercampur pedasnya sambal tiba-tiba membuat tenggorokanku gatal. Batuk hebat melanda. Segera ku ambil segelas es teh tawar lalu memindahkannya ke dalam mulut. Bercandanya tidak lucu, Pak. Kenapa? Salah kalau aku memang ingin menikahimu. Kita sama-sama single. Kita sama-sama saling suka. Lalu apa lagi? Mie pesanan Pak Gala datang, menginterupsi percakapan kami lagi.
Lelaki itu sibuk dengan makanannya, begitu pula denganku. Kami akhirnya makan dalam diam, hanya sesekali kedua mata saling melempar pandang. Apa ada yang membebanimu, Rista? Katakan, agar aku bisa membantumu. Pak Galam menelungkupkan sendok dan garpunya ke dalam mangkuk, lalu meneguk segelas jeruk hangat sebelum kembali menelusuri wajahku. Aku berpura-pura tidak menanggapi, sibuk menyeruput kuah mie pangsit favoritku. Pak Galam mungkin sudah tahu siapa saya, tapi saya tidak tahu siapa Bapak. Sudah ku bilang jangan panggil aku Bapak, Rista. Oke, kalau kamu ingin mengenalku lebih jauh, kita bisa memulainya dari sekarang. Aku mengeleng kuat, meminum sisa es teh tawar lalu memberanikan diri menatap mata kelamnya. Keluarga Pak Gala. Saya tidak mengenalnya dan mereka tidak mengenal saya. Saya hanya tidak mau sejarah terulang kembali. Bersambung. Langkah apa yang akan dilakukan Gala untuk Rista? Tunggu di episode berikutnya ya.